Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fiansyah dari Prodi Informatika kelas B dengan nomor 2102041033. Di video yang kedua ini kita akan membahas video yang berjudul tentang teori penentuan tujuan atau goal setting theory, kunci sukses dalam meningkatkan kinerja. Dalam bidang psikologi organisasi dan manajemen, goal setting teori atau teori penentuan tujuan, teori ini menjelaskan bagaimana tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu maupun kelompok. Teori ini sangat relevan baik untuk kamu yang bekerja di kantor, membangun bisnis, seorang guru, pelajar, bahkan atlet. Karena siapapun kita pasti punya tujuan dan bagaimana kita menetapkan tujuan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita capai. Goal setting theory dikembangkan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960-an dan dikembangkan lebih lanjut bersama Gary Gaetan. Teori ini lahir dari pertanyaan sederhana: apa yang membuat orang bekerja lebih keras dan lebih baik? Locke dan Latham menentukan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang ketika dikombinasikan dengan komitmen dan berbalik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang samar atau terlalu mudah. Menurut mereka, manusia adalah makhluk yang digerakkan oleh tujuan. Tanpa tujuan, kita cenderung berjalan tanpa arah dan motivasi. Tapi begitu kita punya target yang jelas, otak kita kerja lebih fokus, energi kita lebih terarah, dan kita lebih tahan terhadap gangguan atau hambatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 prinsip utama goal setting theory. Harus kita ketahui ada 5 prinsip utama yang membuat tujuan menjadi alat motivasi yang kuat menurut Locke dan Latham. Yaitu yang pertama, kejelasan atau clarity. Tujuan yang kabur akan menghasilkan kinerja yang kabur juga. Misalnya, jika seseorang diberi arahan kerjakan dengan baik, itu terlalu umum. Tapi jika dikatakan selesaikan laporan keuangan bulanan sebelum hari Jumat pukul 3 sore, maka tujuan menjadi lebih terukur, lebih mudah dipahami, dan akhirnya lebih mudah untuk dicapai. Yang kedua, tantangan atau challenge. Tujuan yang mudah tidak mendorong seseorang untuk berusaha keras, sementara tujuan yang menantang tapi realistis akan mendorong meningkatkan kinerja. Orang cenderung lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa tujuan tersebut tidak mudah, tapi mereka punya kemampuan untuk mencapainya jika berusaha sungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen. Komitmen terhadap tujuan yang sangat penting. Tujuan akan menjadi sia-sia jika orang yang menjalaninya tidak percaya atau tidak merasa memiliki tujuan tersebut. Komitmen bisa dibangun melalui keterlibatan dalam proses penentuan tujuan dan melalui keyakinan bahwa pencapaian tujuan akan membawa manfaat pribadi. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Orang perlu tahu sejauh mana mereka sudah berkembang dalam mencapai tujuan. Motivasi balik membantu untuk menyesuaikan strategi, memperbaiki kesalahan, dan menjaga motivasi tetap tinggi. Tanpa umpan balik, individu bisa merasa ragu atau kehilangan arah. Yang selanjutnya, kompleksitas tugas atau task complexity. Semakin kompleks suatu tugas, semakin penting untuk memberikan
Jika sebuah tujuan melibatkan proses yang rumit, penting bagi organisasi atau pemimpin untuk memberi pelatihan, waktu tambahan, atau alat bantu yang memadai agar tujuan tersebut tetap realistis dan bisa dicapai. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan goal setting teori. Teori ini bukan hanya konsep akademik, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Contohnya, yang pertama di lingkungan kerja. Seorang manajer menetapkan target untuk tim pemasaran, yaitu meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam kuartal ini dengan minimal 3 klien baru per minggu. Tujuan ini spesifik, menantang, dan bisa dievaluasi setiap minggunya. Selanjutnya, dalam contoh penerapan goal setting teori yang kedua, dalam pendidikan, seorang siswa menetapkan tujuan untuk meningkatkan nilai matematika dari 70 ke 85 dalam 2 bulan dengan cara belajar 1 jam setiap malam dan mengikuti bimbingan belajar setiap akhir pekan. Yang ketiga, dalam dunia olahraga, seorang pelari menargetkan untuk menyelesaikan 10 km di dalam waktu atau di bawah 50 menit dalam 3 minggu ke depan. Dengan program latihan intensif yang sudah disusun. Dari sini kita bisa lihat bahwa teori ini bisa diterapkan dalam konteks personal, akademi, hingga personal. Selanjutnya, kemudian kita adalah keuntungan dari keterbatasan goal setting teori. Setiap teori punya kelebihan dan juga keterbatasan. Goal setting teori punya banyak manfaat. Seperti undangannya, yang pertama adalah meningkatkan fokus dan arah kerja. Yang kedua, mendorong motivasi intrinsik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan hasil. Yang keempat, mempermudah evaluasi kerja. Namun, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan atau perlu diperhatikan dari keuntungan dan keterbatasan goal setting teori ini. Keterbatasannya yang pertama yaitu tujuan yang terlalu tinggi bisa menimbulkan stres dan frustasi. Oke, mohon maaf karena sebelumnya terjadi kesalahan dalam pembuatan video. Jadi saya akan meneruskan pembahasan yang tadi terpotong. Selanjutnya, keterbatasan dari goal setting teori. Yang pertama, tujuan yang terlalu tinggi bisa menimbulkan stres atau frustasi. Jika terlalu fokus pada tujuan, orang bisa mengabaikan etika atau kerjasama tim. Jika semua orang merespon tantangan yang dengan cara yang sama, beberapa justru merasa tertekan. Maka penting bagi pemimpin dan organisasi untuk menetapkan tujuan yang seimbang, cukup menantang untuk memotivasi, tapi masih dalam batas kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu tips menetapkan tujuan yang efektif. Untuk menerapkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa gunakan pendekatan SMART. Ini adalah akronim dari SMART atau singkatan dari SMART. Yang pertama, S, spesifik. Atau spesifik itu tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, M, atau measurable atau terukur. Harus bisa diukur keberhasilannya. Yang ketiga, A, atau
achievable, yaitu dapat dicapai, yang berarti harus realistis dan sesuai kemampuan. Yang keempat, R atau relevan. Relevan harus sesuai dengan tujuan hidup atau organisasi. Yang terakhir, T atau time bound, yaitu ada batas waktu. Harus punya tenggat waktu. Dengan menggunakan prinsip SMART, kamu bisa menetapkan tujuan pribadi atau tim yang jauh lebih efektif dan motivasi. Kesimpulan dari pembahasan kita yaitu goal setting theory mengajarkan kita bahwa tujuan bukan hanya sekedar arahan, tapi juga sumber motivasi utama. Dengan tujuan yang tepat dan spesifik, menantang, dan disertai umpan balik, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, bahkan mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Apakah kamu sudah menetapkan tujuan yang SMART hari ini? Kalau belum, mungkin sekarang saatnya untuk mulai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu merasa video bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu dan tinggalkan komentar. Kalau saya ada salah kata atau mungkin kesalahan teknis yang tadi terbuat, saya mohon maaf. Saya dan saja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.